Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Kita beberapa hari ini dongengnya belok dulu kan ke Pancakarya, sampai tadi malam bagaimana kita bercerita cara melatih orang yang tidak pandai pidato. Aki sudah agak tersohor waktu itu juru penerang yang cukup, bahkan Aki pada waktu jadi MC di Pemda Subang, hari ulang tahun Subang, Aki ditawarin oleh TPRI yang meliput untuk memegang satu acara di TPRI. Tapi bukan itu jurusannya. Karena kalau ke TPRI belum tentu Aki jadi kaper. Alhamdulillah. Baik, ada yang bertanya ke Aki, Ki, kenapa dimensi fisik dalam 7 dimensi lansia disimpan pada nomor 3. Padahal kan fisik dulu segalanya itu. Boleh-boleh saja boga pemikiran itu, kan ini namanya juga KIE kita itu. KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Kenapa kita menempatkan nomor 3 pada waktu itu? Kan tim para ahlinya dari perguruan tinggi ya. Alhamdulillah Aki diajak, tapi tidak full Aki, karena Aki dari Bandung jauh, sekali-kali diajak karena di situ adalah teman-teman Aki. Pada waktu itu setelah Popurkon kan, direktur lansianya diganti sama Ibu Elizabeth Kubro. Ibu Elizabeth Kubro, kemudian kabid-kabidnya itu kan teman-teman Aki. Pertama Pak Sarip. Nah, Pak Sarip itu kan dari Bandung ya, dari pelaporan ke Cirebon, menjadi kepala diklat Cirebon terus ke sana. Kemudian yang kedua Ibu Ismiatun, kalau nggak salah sekarang udah almarhum juga ya. Pak Sarip sudah almarhum, Ibu Ismiatun sudah almarhum. Itu teman Aki di Penmot, lama beliau di Penmot. Nggak tahu eselon 4-nya juga kayaknya langsung keluar atau masih di Penmot juga, begitulah. Nah di situ dibilang bahwa fisik itu terutama para penyakit, kebugaran, kesegaran fisik itu dipengaruhi oleh psikis. Ya, oleh psikis. Jadi kalau orang itu spiritualnya kuat dan intelektualnya kuat di otak, itu akan mencerminkan fisik yang bagus. Budi gambaran hati. Jadi peringai orang itu bagaimana hatinya. Makanya Aki suka menyebut di dalam ceramah itu, yang penting itu adalah SSIT. Apalagi tuh Ki, aduh masalah apa istilah baru lagi. Memang orang BKKBN mah harus banyak istilah. Nah Aki itu kalau ceramah kan begini, sebagian daripada ciri-ciri manusia takwa itu adalah kalau lagi masur tidak takabur karena didasari rasa syukur. Kalau sedang merana tidak aral karena didasari rasa sabar. Kalau disuruh ibadah tidak kekulutus karena didasari rasa ikhlas. Kalau ada kesalahan tidak terus-menerus karena diakhiri dengan taubat. Syukur, sabar, ikhlas, dan taubat. Itu yang disebut dengan SSIT. Aki bisa aja, itu istilah Aki aja, begitu ya. Jadi pencerminan dari situ, makanya disimpan dulu, hatinya harus bagus dulu, spiritualnya harus bagus dulu, otaknya harus jalan dulu, baru fisiknya itu bagus. Untuk pemeliharaan fisik, lansia itu sudah tahu ilmunya, Jangan dibilang bahwa orang perokok dan minum kopi itu jelek, belum tentu, karena dia sudah kebiasaan sejak muda. Mungkin di Aki ada yang perokoknya kuat, kopinya kuat, tapi sekarang sudah 87. Patrasin ya, ketua DKM Aki, itu 87, jang itu ya, karena memang kebiasaan dan kesenangan itu diantaranya. Betul tidak? Iya, dan kita sudah tahu lah orang memelihara fisik, olahraganya senangnya apa, kan begitu.
Senangnya apa? Orang mancing itu kan senang. Kan begitu. Saya mah jalan aja. Saya badminton saja. Jadi itu adalah bagaimana pemeliharaan fisik itu juga harus dicerminkan oleh kesenangan. Karena kalau dipaksa, wah itu bahaya itu ya. Nah sekarang nih. Kebanyakan postingan itu, waduh kalau ditiru, kalau dilaksanakan itu pusing kita. Kata ini obat ini harus begini, kata ini obat ini harus begini, olahraga harus begini. Nah itu bagi lansia boleh dijadikan pedoman, tapi kalau dilaksanakan semua itu bisa kolab itu. Kan sekarang itu yang paling ramai di media itu, satu postingan agama, kedua postingan kesehatan. Itu yang paling banyak. Coba lihat. Kalau ada di salah satu grup, Aki suka menghitung itu. Postingan agama, terus semua itu jadi ustadz. Postingan kesehatan, semuanya jadi dokter gitu. Jadi itu adalah cerminan bagaimana kita menghadapi kesehatan fisik. Jadi terserah aja. Orang yang ada yang minum dengan buah-buahan ini, dia senang. Mungkin sudah setara dengan kondisi tubuhnya begitu. Kalaupun itu dipaksakan oleh dokter harus begini, mungkin saja ada yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Orang senang jamu, ya senang jamu. Orang tidak senang jamu, ya tidak senang jamu. Begitu tentang fisik itu. Aki dulu suka badminton, sekarang dilarang karena tahu diri. Kalau badminton itu adalah berat. Jalan kaki. Dulu Aki kan begitu selesai pensiun usia 60, Aki sampai ke hampir Bandung lah, sampai Margahayu, jalan kaki dari Ciwidey, walaupun pulangnya itu. Sekarang ya nggak bisa lah sampai Margahayu. Itu kan tahu tentang bagaimana pemeliharaan fisik kita disesuaikan dengan kesenangan dan kemampuan. Senang dulu lah begitu. Nah ya, jadi itu postingan itu silahkan pilih saja yang mana yang paling baik. Sekarang juken-juken itu pada umumnya piknik. Hampir tiap kabupaten Aki itu ya piknik terus-terusan. Jadi kesenangan juken itu piknik, ya piknik lah. Itu makanya begitu Botram kan ramai sekali itu. Tapi ada lagi Kabupaten Bandung. Wah itu dia angklung kesenian. Ada lagi touring. Ya usianya kan rata-rata sudah 60 ke atas lah. Ada juga 1-2 yang 58. Kang Edi Siswandi itu kan sudah 70 lebih. Tapi jalan kakinya. Sampai sekarang itu obat tidak dimakan karena dengan jalan kaki. Itu sudah tahu fisik masing-masing. Itu Kang Haji Hidayat, ya Pak Asep Ridwan dengan kawan-kawannya. Sampai ke mana itu Santolo, sampai ke muter ke Cidaun segala macam. Itu mereka dengan motor, padahal usianya sudah 60 lebih. Ya nggak apa-apa, seneng ya. Kita kan dengar sekarang itu kemarin bagus kan, waktu kalau Aki bukan sambutan, itu mah ceramah aja, KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, waktu miladnya Suryalaya, dia itu 2 jam pidatonya, hampirnya lebih lah 1 jam, hampir 2 jam kalau menurut Aki itu. Dia bercerita satu-satunya pesantren yang mengajarkan agama dengan kesenangan itu diantaranya Abah Anom. Jadi kalau ada orang yang nyanyi, biarkan kan ya, karena dia senangnya dengan nyanyi. Ada yang main musik, biarkan selama tidak masuk maksiat. Kan satu-satunya pesantren besar terkenal sedunia, tapi miladnya dengan wayang golek. Itu kan hanya di Suryalaya. Karena apa? Karena Mbah Anom menuruti para wali ngajarkan agama itu dengan wayang golek. Kalau sekarang kan haram, musyrik begitu. Itu orang yang Aki tadi malam ada ngobrol ya, bahwa Ustadz Aki tadi malam di pengajian menceritakan tentang kesombongan Fir'aun. Kata Aki, jangan terlalu jauh lah, karena kita tidak bertemu dengan Fir'aun, walaupun itu ada di dan itu lagi kan tiap tahun atau tiap bulan, tiap minggu itu lagi materinya. Kata Aki, sombong mana Fir'aun dengan DPR yang nyebut tolol ke rakyat. Itu tapi tidak berani, karena kalau itu akan mengundang sesuatu kan sekarang.
Itu monotonnya kita dalam dakwah, kan begitu. Jadi ini, tapi di dalam pengembangannya. Ya kita senanglah dengan Ustadz siapa? Dasad Latif yang begitu hebat menceritakan sekarang antara gas-gas dengan rem-rem itu gaspol ya. Terus Adi Hidayat yang begitu pakai rasio yang benar-benar itu Islam untuk menuju ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan ini pemeliharaan fisik kita ini ya kita yang tahu. Kita yang tahu. Jadi orang luar itu hanya suplemen aja. Hanya informasi saja. Tapi untuk menjaga kebukaran kita. Aki itu kadang-kadang tidur juga kurang. Ya memang menurut kesehatan kurang baik. Ya bagaimana tabiatnya sudah begitu. Ya kalau ingat jam 11 baru tidur lagi jam 12. Misalnya kalau jam 1 sudah ingat lagi baru tidur jam 2. Itu adalah tabiat dan karakter. Tapi mudah-mudahan saja itu adalah jalan terbaik. Dan kita tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sembuh, sehat, berpenyakit itu adalah segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ingat yang 6 itu. Sekali lagi, yang penting SSIT. Apa? SSIT itu adalah syukur, sabar, ikhlas dan tobat. Itu kunci daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.